Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, semangat belajar. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi kesehatan dan diberi kemudahan dalam mengikuti pelajaran. Ayo kita belajar lagi. Silahkan kalian ikuti video selanjutnya. Selamat belajar. Kali ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, dalam pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah: pertama, setelah membaca teks tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan dengan detail. 3. Setelah mengamati gambar situasi, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat kita tinggal merupakan tugas setiap warga. Jadi anak-anak, dimanapun kalian berada, terutama di tempat tinggal kalian harus selalu menjaga kerukunan antar warga. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Ayo kalian cermati. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Nah, berikut adalah foto dari Jenderal atau Marsekal Terauchi. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Jadi ternyata begitu ya anak-anak, ketika Jepang kalah karena ada 2 kota yang dibom, maka ingin menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara
ingin memberikan hadiah berupa kemerdekaan. Namun, bagaimana ya kelanjutannya? Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Sedangkan golongan tua di antaranya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Weddiodiningrat, Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Golongan muda di antaranya Sukarni, Sayuti Melik, Wikana, dan Khairul Saleh. Ternyata begitu ya anak-anak, hanya ada perbedaan pendapat sedikit. Kalau golongan tua menunggu kabar dari Jepang, sedangkan golongan muda menginginkan kemerdekaan diusahakan sendiri oleh bangsa Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Nah, kisah selanjutnya atau sejarah selanjutnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Sekarang, kalian mencermati bacaan tadi, kemudian kalian tulis informasi pentingnya dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Apabila kalimat tersebut bisa kalian buat pertanyaan, kemudian kalian cek dengan jawabannya, berarti kalian telah dapat menemukan informasi pentingnya. Sebagai contoh, dengan kata tanya mengapa. Mengapa pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri? Kita cek dengan jawaban. Apakah pertanyaan seperti itu telah tepat? Karena terjadi perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Ternyata sesuai, karena tadi pada bacaan terdapat alasan seperti itu. Diskusikanlah peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu. Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, jadi kalian harus menulis peta pikiran tadi di buku tulis kalian. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kalian. Boleh kalian tulis di forum classroom. Selanjutnya anak-anak, coba kalian amati gambar berikut. Ada sebuah permainan. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait kerukunan dan persatuan? Nah, di sini ada beberapa teman. Sebelum kalian temukan kerukunan, kamu cari dulu perbedaannya. Misalnya apakah agamanya berbeda, apakah daerah asalnya berbeda. Nah, kemudian
Dari perbedaan-perbedaan itu, kamu cari agar memunculkan suatu kerukunan. Misalnya, dengan sikap saling menghormati, dengan kejujuran. Anak-anak, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupanmu sehari-hari? Jelaskan dan beri 3 contoh kegiatannya. Dan kalian beri contoh juga perbedaan apa yang kalian temukan. Selanjutnya, apa manfaat yang kamu peroleh dari nilai-nilai tersebut? Setelah kamu menemukan nilai-nilai tadi, kamu tulis lagi manfaat dari nilai-nilai tersebut. Minimal kamu temukan 3 nilai-nilai terkait kerukunan dan 3 manfaat dari nilai-nilai tersebut. Misalnya, kegiatan bermain, ada nilai kejujuran. Kemudian kalian temukan apa selanjutnya yang berkaitan dengan menjaga kerukunan. Selanjutnya, kalian perhatikan, bekerja sama dapat mempermudah pekerjaan. Yang kedua, tujuan mulia bisa tercapai karena persatuan. Jadi anak-anak, ketika kalian bersama teman-teman, baik di masyarakat maupun ketika di sekolah atau bersama keluarga, kalau kalian bekerja sama, pekerjaan kalian akan menjadi mudah. Dan bisa juga pekerjaan itu menjadi lebih cepat selesai. Selanjutnya, dengan tujuan yang dicapai bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, akan semakin mempererat persatuan. Pelajaran kali ini cukup dulu ya. Mari kita akhiri dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.